Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Elianti. Saya salah satu pendidik dari PAUD At-Taqwa, Kecamatan Sidamuli, Desa Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Hari ini saya akan membuat video praktik baik yang berjudul Gema Alam, Gelora Imajinasi Anak Melalui Alam. Selamat menyaksikan. Fungsi utama dari praktik baik ini bukan tentang bagaimana hasil akhir anak yang terlihat begitu bagus. Praktik baik ini memfokuskan pada stimulasi imajinasi anak, di mana setiap anak diberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan setiap helai daun yang mereka temukan. Praktik baik ini memfokuskan pada pembelajaran stimulasi anak, juga untuk motorik halus anak, kognitif anak, yang menggunakan media alam yang ramah lingkungan dan bebas biaya. Setelah melaksanakan penelitian atau observasi, 70% pendidikan anak di PAUD At-Taqwa kelas B, mereka tidak bisa sepenuhnya menuangkan imajinasi mereka secara penuh, karena alat yang digunakan di sekolah itu merupakan alat yang tertutup atau terbatas. Sedangkan bila menggunakan lost part dari alam ini, mereka bisa berekspresi bebas, menuangkan semua imajinasi orisinalnya melalui media ini. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang praktik baik ini adalah pengamatan mendalam terhadap perilaku bermain anak di PAUD At-Taqwa. Selama ini, pembelajaran seni dan kreativitas masih terjebak dalam pola LKA sentris. Lembar kerja anak, di mana anak hanya diminta mewarnai atau menempel pola yang sudah disediakan guru. Hal ini menyebabkan anak-anak generasi alfa lebih sering menyentuh layar datar. Mereka kehilangan kepekaan jari terhadap tekstur alami yang kasar, halus, garing, atau lunak, yang sebenarnya sangat penting untuk kematangan saraf motorik halus sebelum masuk di tahap penulisan. Di sisi lain, halaman sekolah dipenuhi daun kering dari pohon peneduh yang setiap pagi disapu dan dibakar menciptakan polusi asap. Dalam mewujudkan lost part daun kering ini tentulah tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan yang pertama adalah dari siswa dan orang tua. Mereka menganggap bahwa lost part daun kering ini adalah alat pembelajaran yang tidak efektif, kotor, dan tidak berkelas. Tugas saya adalah bagaimana meyakinkan para orang tua dan murid bahwa lost part daun kering ini banyak sekali manfaatnya dan terdapat filosofi di dalamnya. Tantangan yang kedua, tentu saja dari tekstur daun ini sendiri. Daun ini teksturnya mudah sekali rapuh, maka di sini guru diberikan tantangan bagaimana caranya daun ini dipergunakan lebih tahan lama dan tidak mudah rapuh. Yang ketiga adalah merubah pola pikir dari pemberi instruksi menjadi fasilitas provokatif, di mana guru ditahan untuk memberi bantuan kepada siswa, namun lebih dipicu dengan memberikan pertanyaan tematik yang lebih berkelas. Dalam implementasinya, saya menggunakan strategi invitation to play. Saya tidak membagikan pola gambar, melainkan menyediakan daun berbagai ukuran yang telah diambil oleh setiap siswa, ranting kecil atau biji-bijian. Untuk selanjutnya, saya memulai dengan pertanyaan pematik. Jika daun ini bisa bicara, dia ingin berubah menjadi hewan apa ya hari ini? Teknik ini merangsang high order thinking skill pada anak usia dini. Cici mau dibuat apa? Semut. Kalau Awul burung. Kekay mau dibuat apa, Kay? Flamingo.
Selanjutnya, tahap pendampingan atau scaffolding individual. Selama proses, peran saya adalah melakukan observasi dan memberikan bantuan minimal atau scaffolding. Saat seorang anak merasa frustasi karena daunnya patah, saya tidak akan menggantikannya, melainkan mengajak dia berpikir kritis. Oh, bagian yang patah ini bisa dijadikan apa ya? Apakah bisa dijadikan telinga? Disinilah poin kemandirian dan resiliensi dalam profil pelajar Pancasila terbentuk. 1, 2, lagi. Refleksi, dampak kepada anak. Hasil yang dicapai setelah saya melakukan aksi pertama adalah meningkatkan kreativitas. Anak mulai berani mencoba hal-hal baru, bentuk-bentuk baru tanpa mereka takut salah. Yang kedua adalah peningkatan motorik, melatih presisi jari anak, di mana saat mereka memotong, menggunting, atau merobek daun yang ukurannya sangat kecil. Yang ketiga adalah aspek sosial emosional anak. Anak menjadi lebih menghargai, lebih bangga dengan hasil karya yang terbuat dari alam. Ibu, aku bisa buat semut raksasa. Aku senang bermain daun-daun. Aku menuangkan imajinasi aku. Aku senang bermain burung. Oke. Ibu, aku senang bermain daun. Sekarang aku mau buat kumbang. Kita dapat merasakan refleksi dampak kepada guru. Yang pertama, efisiensi belanja. Sekolah dapat menghemat biaya, sehingga biayanya bisa dialihkan kepada fasilitas lain. Yang kedua, budaya inovasi, di mana guru mulai menerapkan lost part daun kering ini di sekolahnya. Tentu saja tidak hanya daun kering, bisa ranting, akar, kerang, atau batu. Yang ketiga, respon dari wali murid. Mereka baru menyadari bahwa alam merupakan laboratorium belajar anak yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia. Saya salah satu pendidik di PAUD At-Taqwa. Saya ingin menyampaikan refleksi dengan adanya lost part daun kering ini. Anak-anak bisa menjadi lebih senang dan bisa menuangkan imajinasinya dengan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wali murid Kobar At-Taqwa akan menyampaikan refleksi bahwa saya akan menyampaikan refleksi dengan adanya daun kering. Saya belajar menghargai hal-hal kecil yang tampak negatif. Jika dirangkai dengan sabar dan kreatif akan menghasilkan sebuah karya yang indah. Dan juga daun kering-kering ini bisa ditemukan di sekitar kita, contohnya ada di halaman rumah, di pekarangan rumah. Dengan adanya daun kering kita tidak usah lagi mencari kertas berwarna seperti origami atau kertas karton yang berwarna yang lainnya, karena itu susah didapat di lingkungan, tidak alami. Tapi dengan adanya daun kering bisa cepat kita dapatkan dan juga akan menjadikan sebuah karya yang indah dan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, APE lost part daun kering ini sangat efektif untuk meningkatkan imajinasi anak berpikir secara kritis. Karena lost part daun kering ini bersifat terbuka dan tidak tertutup. Saran, semoga lost part daun kering ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah dengan keadaan alam atau pepohonan yang berada di lingkungannya. Dan saya sangat berharap bahwa lost part daun kering ini bisa go internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.